mudah-mudahan selalu cerah ceria seperti saya Kak Rose yang sudah cerah ceria menemani Anda di acara Rumi No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya. Siapa mereka? Sabar ya, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas seperti biasanya apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana. Dan kita highlight, kita bacakan kronologinya dan kita bacakan komentar-komentar netizennya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Baik, beritanya apa? Ini dia. Baik, hari ini ada beberapa bintang tamu dan yang pertama kita akan undang Gita Sinaga yang kabarnya sekarang ini udah kayaknya dia mau jadi atlet e-sport deh ya gitu ya. Udah jago banget deh main Mobile Legends ya. Kita lihat dulu profil Gita Sinaga berikut ini. Oke, sudah hadir Gita Sinaga di sini. Kamu sudah pernah duduk di kursi ini belum? Kayaknya aku selalu duduk di kursi. Oke, berarti kamu ini perdana kamu duduk di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Ya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Gita Sinaga, fitnah atau fakta? Kamu emang sengaja nggak pernah cari cowok buat dipacarin. Makanya santai aja ketika ada orang nanya, kok belum nikah-nikah juga sih? Fitnah atau fakta? Fakta. Aku gimana dong punya jawabnya? Emang kamu nggak nyari cowok atau gimana sih? Enggak. Enggak? Oh nggak nyari ya? Gini, bukan, kalau nyari itu gimana definisinya? Kesannya kayak niat banget, jadi, siapa nih enggak gitu? memang enggak. Karena menurut aku sesuatu hal yang dipaksakan itu akan lebih jauh gitu loh. Tapi aku sangat terbuka misalnya lagi nongkrong sama orang terus ada temennya dia mau kenalan nggak masalah. Nggak masalah ya, gitu. tapi nggak nyari-nyari yang kayak niat banget harus tahun ini nikah gitu nggak ya? Kalau itu beda pertanyaan, kalau itu pengennya sih tahun ini mudah-mudahan ya. Amin. Ini kan masih awal, kalau ngomongin Desember kan aneh. Iya. Target ada tapi nggak nyari-nyari gitu. Bukan ya? nyari yang gini loh, mana ada temen kenalin dong gitu nggak ya? sampai beneran banget gitu. Tapi kalau ini kenalan ya kan biasa. Belum kali kan baru awal tahun. Kalau pertengahan tahunnya agak-agak. Oke, lanjut. Gita, fitnah atau fakta? Kamu ya tetap konsisten suka posting bareng Habibie karena fans kamu emang seneng banget lihat kebersamaan kalian. Engagementnya naik kalau kamu posting sama Habibie. Fitnah atau fakta? Itu kan asumsi yang berhak diasumsikan banyak orang. Fakta apa enggaknya? Karena aku memang kerja bareng kebetulan Kak. Jadi kan wajar banget untuk posting. Ya kan? Dan aku membiarkan asumsi itu sih. Gak apa-apa kalau di assumingnya supaya naikin engagement boleh. Diasumsikannya pacaran silakan gitu. Tapi emang kalau lagi posting sama dia emang ininya responnya banyak. Iya, mungkin baik kebetulan karena emang lagi syuting bareng, aku mau tayang. Aku captionnya ntar jam 2 siang kita nikah ya, karena emang jam 2 kebetulan aku nikah. Ada adegannya suami nikah. Istri. Gitu. Oke, lanjut fitnah atau fakta kita. Kamu emang berniat ingin terjun ke dunia politik. Jadi latihan dulu bikin kehaluan menjadi calon Bupati Purwasari. Aku suka politik. Suka? Suka, maksudnya suka mengamati. Kalau berniat enggak ngoyo. Aku kan terbuka untuk segala sesuatu. Aku dibilang nanti calon atlet e-sport aja amin. Jadi semuanya amin. Tapi kita nggak pernah tahu ya masa kalau depan. itu sebenarnya cuma ini doang. Kayak apa namanya, candaan kelakar yang memiripkan teman-teman yang kemudian menyalip. Tapi kamu tidak menutup kemungkinan. Never say never gitu ya? Never say never. Oke, baik. Lanjut. Seandainya nih kamu jadi bupati. Ya. Bupati mana, daerah mana gitu. Ngayalnya ya. Serunya mana Kak? Aku kayak Purbalingga menarik. Jawa Tengah itu menarik. Jawa Tengah? Aku dari Jawa Tengah soalnya. Oh, kamu Jawa Tengah? Ya, aku ngerasa jaraknya ke Jakarta kan gak jauh. Tapi ya berharapnya pembangunannya mungkin jauh lebih baik. Oke, catet ya. Lanjut, fitnah atau fakta? Keren gak sih? Kayak bener ya? Ya nggak apa-apa, kan kita nggak pernah tahu ya ke depan. Fitnah atau fakta? Banyak cowok yang sempat merendahkan skill kamu main Mobile Legends. Padahal kamu udah pede banget. Kayaknya skill kamu udah setara lah sama atlet-atlet e-sport. Fitnah atau fakta? Setara sih ya mudah-mudahan. Tapi memang di Mobile Legends itu iya fakta. Tapi memang aku memperhatikan ini beberapa lama. Aku main Mobile Legends hampir 8-9 tahun. 8 tahun lah ya. Terhitung 6 sampai 8 tahun. Memang selalu setiap aku posting momen-momen yang apa ya, berarti savage ya Kak namanya. Maksudnya yang kayak momen-momen wow gitu. Itu sering ditanggapin agak negatif sama cowok-cowok sih. Kayak seolah-olah aku tuh dijokiin. Maksudnya jokiin tuh kayak kakak yang mainin ya. Atau aku hanya ngelawan bot gitu-gitu loh. Tapi aku menarik aja. Maksudnya narasinya tuh yang bikin menarik adalah kenapa kayak seolah-olah Mobile Legends tuh kayak sarang patriarki gitu aja. Itu buat bercandaan aku. Caption mengandung emosi para patriarki. Canda. Canda. Tapi emang ada bayangan, kita udah 8 tahun gitu. Lucu kali ya. Ya ikut kompetisi apalah segala macam. Itu kan udah yang kayak skill dewa banget ya gitu. Tapi kalau aku tuh dulu sempat punya satu grup sama
komika justru. Siapa? Sama siapa namanya? Sama Randika Jamil, sama siapa? Aduh kok jadi banyak gue pengen agak cakep. Tapi pokoknya ada satu grup, cakep. Ada satu grup itu komika-komika juga sempet tergabung cuma seru-seruan. Tapi kalau untuk serius tuh kayaknya mesti banyak ini ya, maksudnya assessment-nya banyak ya juga belum masuk. Tugasnya masih banyak ya. Jadi mendingan apa? Gampangan jadi bupati kayaknya ya. Iya kayaknya udah. Gak maksudnya karena masih 5 tahun lagi ya kan. Kita tempatnya kita. Ya. Kamu tuh anaknya ambisi banget. Jadi kalau lagi hobi sesuatu harus sampai jago banget ya kan. Hobi main golf kamu lagi getol belakangan ini. Pokoknya targetnya harus sampai bisa lah dikit-dikit pro. Benar atau fakta? Benar. Nggak, maksudnya at least kalau lagi pengen sesuatu itu pengen tahu aja sih kira-kira permukaannya at least jangan kayak sampai cuman permukaan doang. Bisa gitu. Misalnya main gitar bukan jago sampai gimana, tapi masa nggak bisa sih kalau orang lain bisa, masa kita nggak? Jangan malu-maluin lah, lancar lah Ya gitu pokoknya ya. bisa lah gitu. Apalagi nih sekarang highlight kamu di tahun 2025 ini apa yang mau dipelajari? Iya aku lagi pengen main golf, terus apa ya pengen ini sih aku nyesain beberapa bacaan-bacaan sama ini lagi kemarin tuh aku lagi pengen banget beli biola karena kemarin tuh Natalan ngeliat ada pemain biola bisa kali emang jangan bilang mau beli biola ya pengen sih tapi mungkin belum tentu bisa mainnya. Jadi kalau aku lihat YouTube masih ada chance nih aku punya kemampuan, kita kan juga harus bisa mengukur diri Kak. Kalau kita nggak bisa jangan dipaksain. Belly dance gak pengen? Nah kayaknya itu aku ukur nggak bisa. Pole dance yang aku bisa kayaknya. Bisa. Kayaknya sih. Oke, nanti kita tunggu Lata 2025 ini dia bisa. Kita cari tiang dulu. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama kita Sinaga. Ada 2 cowok yang akan kita undang di sini ya. Kalau yang satu ini nih spesialis main sebagai cowok-cowok yang poligami. Okay. Udah gak ada yang jomblo ya? Tahu ya? Apa? Udah gak ada yang jomblo. Udah gak ada yang jomblo. Sudah take semua nih. Ada Fedi Nuril dan Tommy Fajar. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Fedi Nuril alias El Taplak. Tommy Fajar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa Ini kabar kelihatan juga, nih bapak-bapak dengan beberapa anak ya. Betul. Oke, ini kita agak flashback dulu ke belakang di tahun 2005 ketika kamu itu menjadi anak band ya kan. Yes. Ada VT kompilasinya Fedi Nuril bersama Garasi Band. Kita lihat yang berikut. Oke, Fedi Nuril itu kan di awal-awal ketika kamu masih iklan terus habis itu tergabung di Garasi Band. Kan tapi awalnya cita-citamu tuh apa sih sebetulnya? Kok bisa tiba-tiba jadi anak band gitu? Sebenarnya cita-citaku memang jadi musisi, bukan jadi aktor. Oh gitu? Iya. Terus? Nah, tapi aktor ini ya ada kesempatan yang datang, ditawarin, aku iakan dan keterusan sampai sekarang. Oh, jadi akhirnya terbengkalai lah. Jadi bandnya Iya. bubar karena kamu ya? Nggak bubar juga, masih ada bandnya. Menuduh sembarangan. Dan sempat bikin film juga kan dengan nama Ya sebenarnya film dulu, baru film bandnya dulu. lanjut. Jadi film tentang anak band, dan supaya konsepnya lebih unik, aktor pemeran filmnya ini akan bikin Band. lagu-lagunya sendiri untuk yang jadi soundtrack filmnya kan. Nah sebenarnya itu hanya untuk project film itu. doang. Jadi begitu filmnya tayang, kita promonya pun kita manggung di beberapa tempat. Nah kalau udah selesai, ya selesai. Tapi ternyata Iya. promotor musik itu nelpon, bilang kami mau Garasi main di kota Sini. kota B, kota C, malah jadi lanjut. Malah jadi lanjut kan banyak Iya. hits lagunya memang ya. Iya benar. Terus kamu tapi udah nggak ada waktu juga untuk masih terus ikut ini. Kalau ada pilihan misalnya nih mau film atau ikut tour. Nggak, sebenarnya kita tuh memang sempat vakum, Heeh. tapi sekarang sebenarnya udah reunian lagi. Oh iya iya. Ya kemarin sempat banyak juga ini ya animonya. Viewersnya juga banyak gitu kan. Iya, reunian dan kalian. memang lagi menyiapkan materi-materi baru buat nanti dirilis lah Oh, rencananya. gitu. Gitu. Jadi main apa kamu? Suling, Oh, Bambu nggak? bambu dong. Oke, sekarang Kalau kita kalau recorder ya di sekolah kan. Oh iya. Oke, ini ada postingannya netizen ya. Ini kan Fedi Nuril sekarang juga terkenal sekali di sosial media X gitu ya, di mana tempat dia dikenal sebagai apa sih El Taplak terus El apa lagi gitu ya nih ya. Elgar Pusomai. El Garpusomai, Ya. artis tua udah nggak laku, banting setir jadi komentator politik modal gini kalau nyalak belum tentu diterima kok sama masyarakat. Iya gak katanya gitu, jawab lagi. Ya. Kalau nyalak juga belum tentu diterima kok sama masyarakat. Gue sepakat, memang belum tentu. Artis tua kurang sepakat, gue memang tua tapi belum menua. Gue memang menua. Menua tapi belum tua. Beda dong. Kebalik ya, menua tuh gimana? Maksudnya kenapa? Menua itu bertambah tua, Oh. tapi belum tua. Tua itu kalau aku Menurut sih lo berapa?
70. Oh itu gitu. tua ya. Oke, sekarang masih muda lah ya. Menua aja. Udah nggak laku. Nah supaya, nah itu malah dia promo ya kan. Pinter banget. Gak gitu. Ini kan kamu aktif banget ya. Itu biasanya di jam-jam apa tuh? Pagi, siang, malam? Nggak dijadwalin. Kalau memang ada, di Jakarta kan macet ya. Iya. Kalau ada waktu di jalan dan emang ada yang mau komentarin, ketik. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Oke. Nah ini kan kita lihat ya, dia banyak menerima komentar. Kamu nggak takut gitu berpengaruh terhadap pekerjaan? Sempet takut, tapi Jujur ya dia. sempet takut, tapi aku tuh mikir dan berusaha menguatkan diri. Kan banyak ya teman-teman kita di dunia hiburan yang benar-benar kena kasus hukum. Bisa balik. Entah direhab atau di penjara, begitu lepas bisa balik bekerja. Nah, jadi kalau aku mikirnya ini kan political statement gitu. Iya. Dan hak dan tidak melanggar hukum ya sejauh ini ya. Nggak tahu kalau undang-undangnya diubah. Tidak melanggar dan kalaupun ada produser yang jadi nggak mau pakai aku, menurutku nggak make sense. Karena ini political statement, nggak melanggar hukum. Kok yang benar-benar sudah tersentuh hukum bisa bounce back, tapi kalau hanya mengutarakan keresahan, masa enggak? Oke, baik. Nah ini kan kalau kamu sih nggak apa-apa. Istri kamu gimana? Ini kalau kita lihat di sosial media Instagramnya ya, komentarnya dibatasin. Apakah dia juga mendapatkan komentar? Ini kalau ada Instagramnya, coba kita lihat. Di restrict ya, restriction. Kamu perhatiin nggak sih? Atau istrimu nggak cerita? Atau istrimu yang deg-degan atau udah pak, udah gitu, inget anak. Loh, ibu, aku melakukan ini untuk anak. Oh, untuk biar di masa depan negara kita lebih baik. Istri kamu tempat protes terus habis gitu ya dia protes mendapatkan komentar juga nggak? Karena sepakat lah dengan apa yang aku suarakan. Khawatir ya ada karena sebelumnya kan aku pasif ya. Iya. Nah, terus begitu mulai aktif bersuara dengan reaksi yang ada, sempat khawatir, tapi melihat yang mendukung juga banyak. Udah nggak khawatir lagi. Udah ada yang nawarin apa jadi apa gitu, jadi apa? Gitu. Udah ada. Ada berapa partai? Jangan disebut di sini dong. Cuman berapa? Saya lagi mau naikin bargaining position saya nih. Oke, ada apa lagi sih? Oh iya, sekarang kita uji sekarang nih. Kalau on the spot, ya kan? On the spot, gimana kalau kita tampilkan berita-berita berikut ini, apakah kamu mau berkomentar? Kalaupun kamu berkomentar, komentarnya apa? Coba yang pertama beritanya adalah, setelah Raffi Ahmad, giliran Raline Shah ditunjuk jadi staf khusus Komdigi. Oke. Kamu ada mau komentar ini? Ada. Apa? Saya nggak menyangka, dalam suatu titik di hidup saya dan kita semua menggaji Raline Shah. Iya juga. Iya juga. Terus? Ya itu komentarku. Aja, komentar begitu. Kayak wow. Oke, baiklah sekarang kita ketemu temennya yang dari tadi deg-degan. Aku bahas apa katanya gitu. Kalau kamu nih yang menarik ya, kamu kan pernah menjadi news anchor, tapi padahal sebenarnya kuliah kamu adalah Teknik sipil. Terus sempat juga dikontrak di perusahaan BUMN. Bukan. Waduh, ini dari mana nih sumbernya? Belum soki itu. Oh, sempat jadi bagian dari rezim juga. Kenapa nggak diterusin sih untuk karir sesuai dengan kuliahnya? Teknik sipilnya masih. Oh masih? Masih lanjut. Ngapain? Sampai sekarang masih desain and build, termasuk interior juga masih handle. Jadi kamu banyak ya kerjanya ya? Sebenarnya nyambi sih film ini, tapi justru pengen film fokus. Ini nyambi. Tadinya kan pekerjaannya emang itu, setelah dari TV tuh jadi news anchor. Nah, pikir udah deh sesuai dengan background teknik sipil, lanjutin nih gitu desain and build-nya. Jadi kalau ada tawaran ya alhamdulillah ambil. Tapi main fokus juga ke film. Akhirnya jadi suka acting. Suka acting? Jadi suka, dari dulu sebenarnya udah suka acting. Jadi news anchor kan juga kadang-kadang acting. Misalnya berita sedih kita juga nggak boleh. Nggak boleh kelihatan gembira ya. Harus menyesuaikan juga. Bukan acting lah, itu kondisional. Kondisional. Nah, kalau misalnya. Tapi film pertama kamu apa? 5 cm? 5 cm. Itu sama dong kita. Beneran? Iya. Jadi udah lama banget ibunya Junot. Cuma mukanya ketutup masker. Iya. Masker bengkoang. Tapi dari suaranya kita tahu itu siapa. Ini reuni ya? Kurang Raline Shah. Oh iya. Aduh, kan kita lagi yang gaji. Oke, kita lihat seperti apa sih Tommy pada saat jadi news anchor berikut ini.
Kamu waktu bawain pakai jas itu, bawanya celana atau celana pendek? Ya masih pakai celana sih. Itu kayak meeting Zoom zaman pandemi ya. Kan nggak pernah tahu ya bawahnya ya. Jadi kamu sekarang lagi ingin mendalami peran, nggak pengen jadi news anchor lagi, kan keren tuh news anchor sekarang kan juga bisa jadi jalannya panjang, politik juga bisa betul, ya. betul. Tapi sekarang lebih banyak ya muda-muda nih yang fresh nih masuk nih. Oh. Kayaknya sih begitu. Jadi kamu merasa tua udah. Iya, tapi menolak tua, termasuk kayak Fedi juga. Menua, bukan tua. Tapi menolak tua saya. Oke, artikelnya berikut coba kita baca. Ini Fedi Nuril tentang, kalau ini tentang pernikahannya udah 8 tahun ya, Fedi Nuril. 8 tahun ya? 8 tahun. Dan benarkah kamu itu sama istri kamu itu mendekatinya dengan cara ta'aruf terinspirasi dari film-film yang kamu mainkan? Iya sih. Itu jujur serius, apa Serius. bercandaan doang? Beneran, jadi Nah, sebelumnya kamu pacaran tuh. pacaran. Terus kan putus sampai di satu titik yang ini gimana sih nyari jodoh yang bener ya? Kok kayak nggak yakin, belum yakin juga. Terus tiba-tiba suatu hari ya dapat ilham kayak, loh gua kan waktu syuting Hai Cinta belajar tentang ta'aruf. Ya kenapa nggak gue praktekin aja ya? Ya udah praktekin dan alhamdulillah sampai sekarang dapat. Gitu. Ta'arufnya tuh kayak gimana? Kan kamu 1 tahun nih proses ta'arufnya ya? Itu kayak gimana sih ta'aruf yang kamu jalan itu? Nggak berduaan gini, nggak nonton bioskop gitu? Surat-suratan aja tuh gimana? Nggak, ada momen yang nggak terhindari kita mau nggak mau hanya berdua. Misalnya kayak udah mulai mempersiapkan pernikahan nih. Kan nggak selalu ada yang bisa nemenin. Cuma kami berdua yakin kami bisa kontrol, bisa menahan diri. Jadi benar-benar pergi berdua hanya untuk ngurusin itu. Tapi sebelum memutuskan untuk menikah, tiap ketemu tuh memang ngobrolin hal yang dalam soal konsep rumah tangga, mengatur keuangan, soal anak. Jadi nggak basa-basi, langsung di depan diomongin. Iya, karena kita sempat kaget ya, tiba-tiba Fedi Nuril kapan pacarannya, tiba-tiba nikah gitu ya. Iya. Nggak pacaran. Oh iya, ta'aruf. Iya benar, makanya kapan pacarannya kalau dia ta'aruf. Iya. Oke, sekarang ke Tommy. Kalau Tommy udah 13 tahun ya? Udah, pernikahan udah 3. jalan 13 tahun. Tapi Masya Allah. kebalikan sama Fedi. Cuma sebentar waktu itu, sebulan doang. Habis itu nikah. Iya, kok bisa kenal di mana? Kenalnya dikenalin sama kakak. Terus waktu itu ya itu ngomong apa adanya tuh sama sama Fedi dari awal. Nah, cuman karena pacarannya jauh, Jakarta Malang, Jawa Timur, nah bolak-balik terus bilang sama calon waktu itu kan sama calon bini itu. Ini kalau terus-terusan gini tekor juga gue nih bolak-balik. Soalnya naik pesawat balik langsung kerja kan. Pas weekend tuh. Oh, kamu kesana? Saya naik pesawat, terus balik kan tuh udah langsung kerja terus. Tapi begitu bayar resepsi, lebih tekor lagi. Terus? Ya udah terus akhirnya kenal, malah pacarannya pas sudah nikah. Seru. Wow, Ada sebulan. serunya juga. Iya, Keren sebulan sekali sih, dan udah ya 13 tahun ya dengan 13 3 tahun. anak. Oke, sekarang kita setuju nggak setuju dengan kalian? Ya. Setuju nggak setuju menerapkan perjanjian pranikah? Oke. Jadi kalau dua-duanya suami istri ini berbisnis, setuju. Setuju. Kalau tidak, nggak usah sih. Nggak usah. Kalau istrinya nggak berbisnis, nggak usah. Nggak usah. Nggak setuju kalau gue. Hah? Nggak setuju. Nggak setuju. Walaupun ada bisnis juga Apapun itu nggak setuju. nggak setuju. Iya. Kenapa? Ya, gue masih jadul banget kali ya pemikirannya. Kalau udah nikah ya lu punya gue juga gitu. Jadi satu begitu ya semuanya. Setuju nggak setuju? Uang suami adalah uang istri juga. Uang istri adalah uang istri. Nggak. Nggak setuju. Setujunya? Setujunya uang suami, sebenarnya bukan yang nggak setuju sih. Itu benar, uang suami ya tentu untuk istri. Cuma kalau ditagih gitu nggak enak rasanya. Ngerti nggak? Oh, Kayak, jangan tagih. Uang kamu tuh uang aku itu nggak enak dengernya kayak Nggak gitu. enak. Jadi makanya diomongin pada saat ta'aruf itu Iya, ya. betul. Gitu. Tahu sama tahu aja, nggak usah dijadikan. Ta'aruf ngomongnya begitu, kok beda gitu ya? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, Bang. Luar biasa, jarang nih. Yang berikutnya, setuju nggak setuju? Cek HP dan tahu password sosial media masing-masing pasangan. Apa? Boleh Cek HP dan? ngecek HP dan tahu password sosial media masing-masing Buset. pasangan. Sampai password sosial media nggak setuju sih, itu terlalu invasif sih. Terlalu invasif ya. Iya, Mungkin iya. tiba-tiba masuk, aduh maaf ya suami saya. Terlalu frontal gitu nggak ya? Aku sih cek HP, aku pribadi juga nggak melakukan itu. Oh, oke. Jadi nggak itu terlalu. Ya Segala walaupun suami istri ya, cuma Iya. Tetap ada lah tetap perlu ada private space lah, lah ada gitu. space. Ya. Tommy, Nggak ada masalah sih dalam artian setuju-setuju aja. Cuman saya sama istri nggak pernah nggak pernah melakukan mikir itu. itu. Tapi kalau dia mau Tergantung tahu niat juga nggak kali apa-apa ya. ya. Iya, iya. Setuju nggak setuju bahwa diam itu adalah emas? Tidak. Tidak. Sama.
Tidak. Tidak Oke. setuju. Oke, berikutnya aku mau nanya, pernah atau nggak pernah untuk yang kalian berdua ini? Pernah nggak pernah kalian berdua ini ditolak pada saat casting, nggak diterima, nggak mendapatkan peran itu? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.